Visi SD Negeri 1 Panawangan menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi bidang akademik berdasarkan iman dan takwa, disiplin, dan berkepribadian tangguh. Misi pertama, menumbuhkan semangat, keunggulan secara intensif dan inovatif kepada seluruh warga sekolah. Kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif. Ketiga, meningkatkan intelektual, moral, dan kualifikasi pendidikan melalui pelatihan dan pendidikan formal. 4. Mewujudkan tata lingkungan dan tata ruang sekolah yang bersih, sejuk, indah, dan nyaman untuk Faikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Lilis Lismawati, CGP Angkatan 4 Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Di koneksi antar materi modul 3.2.A.9 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Sebelumnya, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator saya, Ibu Atik Indarini MPD, Bapak Pengajar Praktik saya, Bapak Yadi Suryadi SPD MPD, dan Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Kusen SPD. Yang karena bimbingan dan nasihat beserta arahan dari beliau-beliaulah saya bisa sampai di modul 3.2 ini. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Guru adalah seorang pemimpin baik itu di kelas maupun di sekolah. Kenapa demikian? Karena kepala sekolah juga adalah guru yang diberikan tugas tambahan sebagai manajerial di sekolah. Maka untuk itu kita harus mampu mengidentifikasi sekaligus mengelola segala aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk dapat dijadikan sebagai keunggulan sekolah dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi sekolah. Karena sekolah merupakan sebuah ekosistem dan sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Yang kedua unsur tersebut tidak bisa dipisahkan karena saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Karena tanpa keseimbangan dari unsur yang dua tersebut tidak akan terwujud keseimbangan dan keselarasan. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah antara lain pengawas, kepala sekolah, guru, murid, tenaga kependidikan, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Sedangkan faktor-faktor abiotik yang ada dalam ekosistem sekolah yaitu sarana dan prasarana, keuangan finansial. Nah, dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sekolah akan berhasil jika mampu memandang segala yang tersedia di sekitar sekolah sebagai aset atau sumber daya yang dimiliki dan merupakan potensi, bukan memandang kekurangan sebagai hal negatif. Sekolah akan memanfaatkan segala hal tersebut sebagai suatu aset. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking. Yang kedua, pendekatan berbasis aset atau asset based thinking. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking. Pada pendekatan kekurangan ini akan memfokuskan kita kepada apa yang terjadi, apa yang jadi kekurangan, bahkan menghambat. Apa yang tidak bisa berfungsi, semua hal yang kurang tersebut akan dipandang negatif karena kita selalu menganggap hal yang kurang itu negatif. Maka kita akan merasa tidak nyaman dan hal tersebut membuat mata kita tertutup akan potensi yang sebenarnya kita bisa munculkan dari kekurangan tersebut untuk mencapai kesuksesan atau tujuan kita. Kemudian untuk pendekatan berbasis aset atau asset based thinking, nah cara berpraktis untuk menemukan dan menggali hal-hal positif adalah salah satunya dengan pendekatan berbasis aset. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berfungsi, yang dapat menginspirasi, yang akan menjadi kekuatan ataupun potensi.
Kemudian, ada yang dikenal dengan pendekatan komunitas berbasis aset atau PKBA. Untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya supaya tercapai dengan baik, sebaiknya kita menggunakan pendekatan komunitas berbasis aset yang lebih dikenal dengan sebutan PKBA. Pendekatan ini mendorong dan menekankan komunitas untuk bisa memberdayakan aset yang sudah ada serta dapat membangun keselarasan dari aset-aset tersebut supaya lebih bermanfaat. Pendekatan PKBA ini menekankan kepada suatu komunitas untuk lebih mandiri dalam menyelesaikan hal yang menjadi masalahnya dengan modal kekuatan atau potensi yang sudah ada dalam diri mereka sendiri, supaya hasilnya akan lebih berkelanjutan dan menjadi tepat guna. Nah, PKBA ini suatu pendekatan yang berfokus pada aset atau sumber daya yang sudah ada pada komunitas itu sendiri. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemimpin dalam pengelolaan dimiliki oleh seseorang pemimpin dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai aset-aset yang dimiliki oleh sekolahnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satu aset yang paling utama yang dimiliki sekolah yaitu modal manusia. Karena jika modal manusianya tidak dikelola dengan baik, maka sekolah pun tidak akan maju dan mutu pendidikan tidak akan meningkat. Kaitan modul dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertama, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah suatu proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kedua, seorang pemimpin harus mampu mengelola salah satu aset yang dimiliki sekolah, yaitu modal manusia, yang di dalamnya guru dan murid. Pemimpin harus memastikan para gurunya melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga murid-muridnya dapat berkembang sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Oleh karena itu, murid dapat memaksimalkan minat, bakat, dan potensinya yang sudah ada pada dirinya sebagai bekal dalam terjun nanti di masyarakat. Seorang pemimpin harus mampu memastikan modal manusia yang dimiliki, utamanya guru, agar dapat menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam kesehariannya, seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid, dan inovatif. Dengan penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, maka sekolah diharapkan dapat mewujudkan murid yang berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kegotong royongan, dan kreatif. Dan kaitan dengan modul visi dan misi guru penggerak, modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya juga berkaitan dengan materi visi guru penggerak. Seorang pemimpin harus mampu menyusun visi dan misi yang tepat, jelas, dan tentunya visi yang disusun harus berpihak pada sumber daya yang dimiliki sekolah, utamanya murid dan guru, melalui penerapan inquiry apresiatif dengan penggunaan model Bagja. Pemimpin akan dapat melakukan perubahan sekolah berbasis sumber daya yang akan dapat menggerakkan warga sekolah untuk melakukan perubahan positif. Perubahan positif yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan budaya positif. Oleh hal itu, maka jelas modul ini pun berkaitan dengan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Kemudian, kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi sosial, emosional, dan coaching. Dalam melaksanakan pembelajaran, seorang pemimpin harus mampu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan bakat, minat, dan profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran harus mampu memetakan aset atau sumber daya yang dimiliki, utamanya aset manusia, yaitu guru dan murid, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih bermakna bagi murid. Potensi-potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh murid dapat kita kembangkan lebih jauh lagi dengan memperhatikan sisi sosial emosional siswa. Sebagai seorang pemimpin, kita harus memahami sisi emosional siswa sehingga ketika kita yang mengalami permasalahan, maka kita akan dapat memberikan layanan berupa coaching. Coaching ini sangat bermanfaat untuk memberikan kesempatan kepada murid supaya lebih mudah menemukan dan menggali potensi yang sudah ada pada mereka sendiri supaya dapat berkembang secara maksimal.
dengan modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kaitan dengan modul ini bahwa seorang pemimpin harus sudah mempelajari bagaimana caranya mengambil sebuah keputusan dengan sebaik-baiknya ketika berada dalam situasi dilema etika, bisa memutuskan berdasarkan 4 paradigma dan 9 langkah pengujian keputusan. Dalam pengelolaan sumber daya atau aset juga dibutuhkan kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan saat melaksanakan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Wassalam, terima kasih. Salam guru penggerak.